Anda kembali menyaksikan Nusantara Economic Updates dalam segmen Industri 360. Startup kecerdasan buatan atau AI diperkirakan bakal ramai gulung tikar di 2026. Investor modal Ventura mulai angkat kaki karena bisnis AI dinilai makin tipis margin dan sulit punya keunggulan pasar. Laporan The Wall Street Journal Pro Venture Capital menyebut 2026 menjadi tahun genting bagi startup AI. Banyak startup hanya menumpang model AI besar tanpa nilai tambah yang kuat. Akibatnya sejumlah startup diprediksi akan diakuisisi atau digabung dengan perusahaan teknologi besar dan bahkan bisa tutup usaha. Tahun 2026 juga disebut sebagai momen penunjukan uang bagi industri AI. Investor tidak lagi tertarik chatbot atau tampilan menarik. Yang dicari adalah hasil nyata dan dampak ke bisnis. Tekanan juga datang dari pendanaan. Pendanaan seri B diprediksi paling sulit. Valuasi tinggi di awal tidak diikuti pertumbuhan bisnis. Selain itu, pasar IPO yang masih sepi berisiko memicu masalah likuiditas bagi startup. Lantas bagaimana arah baru industri modal Ventura di 2026? Apakah startup AI kini tidak lagi menggiurkan? Kita akan membahasnya bersama dengan Rama Memuaya, Wakil Ketua 4 Asosiasi Modal Ventura untuk Startup Indonesia. Pak Rama, selamat siang. Selamat siang. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di siang ini. Pak Rama, kalau kita lihat akhir-akhir ini secara gambarannya memang dikarenakan ada perlambatan ekonomi, pembiayaan juga semakin selektif. Di tahun 2026 Anda melihat seperti apa industri startup dan juga pendanaan modal Ventura? Melihat dari data tren yang dikumpulkan oleh Avesindo dan rekanan kami, memang tahun 2026 ini akan masih mengikuti tren yang kurang lebih sama. Investor akan sangat luar biasa selektif untuk berinvestasi di terutama di startup yang bersifat teknologi ya, baik AI dan turunannya juga. Dan compare sama tahun 2024 dan tahun lalu, memang penurunannya juga masih terus berlangsung, meskipun ada beberapa tanda-tanda di mana startup yang stage-nya lanjutan, series A, B, dan C mulai mendapatkan traction secara perlahan. Yang mengkhawatirkan justru sebenarnya yang early stage yang sekarang justru makin sedikit yang berinvestasi. Artinya investor lebih melihat startup-startup yang sudah punya bisnis model yang lebih mumpuni, yang sudah ada traction, ketimbang yang masih early dan masih beresiko tinggi. OJK juga menyebut bahwa investor memang kini lebih fokus ke startup yang sudah profitable begitu. Jadi ini bisa dikatakan apakah era bakar uangnya ini sudah berakhir untuk di industri startup dan juga modal Ventura? Absolutely, dan ini kita sebutnya sebagai restructure ya, the new normal untuk industri startup, ketika sebelumnya modenya adalah growth at all cost, artinya mereka berani untuk spending uang dari sisi marketing hanya untuk mendapatkan consumer growth tanpa memikirkan unit economics, yang artinya startup itu rugi bertahun-tahun nggak apa-apa, yang penting grow terus. Itu sudah no longer jadi normal sekarang. Sekarang investor lebih melihat bahwa company yang mesti punya sustainability plan untuk bisa terus bertumbuh gitu ya, tapi mungkin tumbuhnya nggak 2x atau 3x, mungkin 50-80% per tahun masih oke, as long as memang ada unit economics yang sehat dan ada plan untuk become profitable dalam waktu yang lebih dekat. Ada penyesuaian ekspektasi begitu ya, Pak Rama, dan juga ada new normal nih di industri startup dan juga modal Ventura. Jadi jika fokusnya memang sekarang lebih mengarah ke profit dan fundamental, apakah artinya juga ada pergeseran strategi dari modal Ventura ini dari yang tadinya early stage ke growth stage, dan apa memang dampaknya ke startup yang bisa dikatakan ini masih di tahap yang awal sekali? Sekarang yang namanya seed stage atau seed startup, they will last longer. Tadinya umur setahun, 2 tahun seed, mereka udah mesti raise untuk tahap selanjutnya. Ini akan jauh lebih lama. Mungkin mereka mesti bertahan 3-4 tahun untuk bisa sampai akhirnya bisa fundraising ke seed selanjutnya. Artinya dari awal pun, dan ini kita ngelihat udah dari beberapa tahun silam juga, startup-startup yang early, tapi mereka udah ngomongin profit, mereka udah ngomongin revenue, mereka udah ngomongin fundamentals, which is good. Ini balik lagi ke soal ke ekspektasi investor, karena bagaimanapun juga industri ini sangat tergantung sama investor. Jadi investor maunya apa, startupnya mesti ikut gitu ya, mesti adjust. Dan ini yang kita lihat juga dalam beberapa tahun terakhir, startup udah mulai lebih sehat in a way. Jumlahnya menurun jauh, tapi startup yang available sekarang jauh lebih sustainable dan jauh lebih sehat ketimbang sebelum-sebelumnya, di mana anak baru lulus kuliah aja udah bisa jadi CEO. Sekarang sudah no longer the case. Dengan adanya juga tech winter
secara global kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, apakah ini memang sudah puncaknya Anda lihat dan seperti apa juga melihat untuk kondisi industri startup di Indonesia mengenai tech winter ini? Sure, sebenarnya kalau secara global kita ngelihat tech winter sudah agak udah masuk ke spring kalau mereka bilang gitu ya. Jadi ini udah mulai agak membaik juga karena dibantu dengan adanya AI. Unfortunately ini nggak ke-translate sama ke Southeast Asia, nggak translate juga ke Indonesia secara spesifik. Southeast Asia punya problem yang lebih fundamental, yaitu the lack of exit dan lack of acquisition M&A. Itu untuk startup teknologi jumlahnya luar biasa kecil dengan pengecualian India. Indonesia juga sama, kurang lebih sama, nggak ada M&A, nggak ada IPO atau jumlahnya sangat sedikit sekali ketimbang market global. Dan ini yang bikin investor juga jadinya mereka mesti memikirkan jangka waktu yang lebih panjang karena mereka nggak bisa berinvestasi dan mengharapkan exit dalam waktu 5, 6, 7 tahun, mungkin 10 sampai 15 tahun. Nah, ini kan mengubah mindsetnya mereka juga ketika mereka berinvestasi di region Southeast Asia maupun juga di Indonesia. Oke, selain tech yang memang menjadi hype-nya di industri startup, mengenai arah sektor seperti apa Avestindo melihat sektor-sektor prospektif lainnya yang memang bisa menarik dukungan investasi nanti ke depan di tahun 2026, apakah memang masih di arah tech atau ke ekonomi real? Kita melihat teknologi itu sebagai enabler dari industri real world-nya gitu ya. Dan kita ngelihat juga mungkin tahun 2024 sampai 2025 itu pertumbuhan di industri healthcare luar biasa besar. Artinya ada opportunity buat teknologi untuk bisa mengenable innovation di sektor itu. Ada juga sektor, kita juga memperhatikan sektor agriculture misalnya. Itu juga salah satu sektor yang kita perhatikan betul dan sangat ripe untuk innovation dan butuh teknologi di situ. Jadi nggak cuma bertani atau bercocok tanam, tapi bercocok tanam dengan inovasi teknologi, dengan assisted dengan AI, healthcare juga sama, rumah sakit dengan AI, klinik dengan teknologi. Nah, ini inovasi-inovasi seperti ini yang kita juga perhatikan di luar dua sektor tadi, ada juga yang kita perhatikan di supply chain and logistics juga salah satu yang dalam beberapa tahun terakhir traction untuk adopsi teknologinya lumayan tinggi. Oke, secara persentase growth-nya ini seberapa besar Pak? Mungkin kalau bisa dilihat ya untuk sektor-sektor seperti agri-tech, healthcare, kemudian juga ada deep tech misalnya atau logistik, seperti apa? Kalau deep tech mungkin agak susah karena kita Indonesia lack of talent buat deep tech. Jadi walaupun dari global ini memang sedang hype, tapi di Indonesia belum begitu relevan ya untuk deep tech? Betul, karena requires a lot of talent-driven engineer, PhD yang seperti itu yang benar-benar build our own AI engine itu kan tidak mudah dan butuh waktu yang lama, investasi yang luar biasa besar juga. Tapi di luar sektor itu sebenarnya kalau dilihat dari pertumbuhan fundingnya, sebenarnya kita masih minus. Kita masih kurang lebih hampir 50% turun dari 2024 ke 2025. Tahun ini kita expect minusnya akan jauh lebih berkurang. Hopefully dalam beberapa bulan ke depan kita udah bisa melihat deal-deal besar yang terjadi di industri teknologi. Saya juga udah mendengar beberapa sentimen-sentimen positif yang kayaknya udah bottom nih buat Indonesia di industri teknologi. Jadi kita luar biasa excited untuk menyambut tahun 2026 untuk bisa ketemu sama investor asing dan hopefully can rebuild the trust buat Indonesian punya teknologi market di mata investor luar. Baik, kita akan kupas lebih lanjut Pak Rahman, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Pemirsa Nusantara Economic Update akan kembali sesaat lagi.